Keren banget ya, seorang presiden kita memberikan hadiah yang sangat indah untuk masyarakat Indonesia. Ya, tepat hari ini 29 Mei 2026. Rupiah resmi satu dolarnya mencapai 17.845 rupiah. Ini merupakan satu kado terindah dari seorang Bapak Presiden untuk kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, gimana nih pendapat kalian teman-teman? Ayo tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ingat, berkomentarlah secara bijak dan sopan. Gara-gara peristiwa ini dan juga ini, beliau ini dihujat hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, gimana nih pendapat kalian teman-teman? Layak nggak seorang pemimpin negara dihujat habis-habisan hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia? Tulis komentar kalian di kolom komentar ini ya. Ingat, berkomentarlah secara bijak dan sopan. Setelah sebelumnya Presiden kita menaikkan gaji para hakim sampai 300% dengan alasan supaya hakim tersebut tidak dapat disogok. Tapi kejadiannya malah seperti ini. Dan lebih mirisnya lagi, uang tersebut dipakai untuk ini. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Apakah layak hakim menaikkan gaji sampai 300% dan guru honor tidak mendapatkan apa-apa? Kira-kira pandangannya gimana teman-teman? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Ingat, jangan berkomentar yang negatif dan berkomentarlah secara bijak. Wah. Ini berita yang sangat menarik. Beliau akhirnya mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan dan beliau mengatakan MBG telah ditutup 3.000 dapur yang ada di Indonesia. Kira-kira di mana aja ya tempat kalian? Ada yang udah kena tutup nggak teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. MBG ini kurang dibutuhkan oleh para generasi bangsa, tapi yang lebih mereka butuhkan adalah sarana-prasarana yang memadai untuk pendidikan mereka. Atau ini cuma akalan-akalan beliau aja supaya masyarakat tidak terus-terusan menghujat MBG. Tulis komentar kalian di kolom komentar ya teman-teman. Ingat, berkomentarlah secara bijak dan udah nggak ngerti lagi ya dengan negeri kita ini ya. Makin hari makin ada yang nyeleneh dan gak masuk akal. Seperti yang terjadi saat ini. Utang pemerintah hampir 10.000 triliun. Beban APBN jadi sorotan. Walaupun utang negara sudah hampir 10.000 triliun, para pemerintah dalamnya mengalokasikan dana sesuka hati mereka. Sekelas info, MBG bakal diperluas lagi sampai ke lapas dan ke kampus yang ada di Indonesia. Gimana nih pendapat kalian? Apakah Indonesia ini akan terus berutang dan kita ini akan terus mundur ke belakang? Tulis komentar kalian di kolom komentar ini ya. Ingat, berkomentarlah secara bijak. Kepala BGN kembali menjadi sorotan dan menjadi pembicaraan hangat di dunia maya. Beliau minta MBG ditambah lagi dananya sampai 335 triliun. Setelah sebelumnya beliau menargetkan lapas untuk dimasuki sama MBG, sekarang juga beliau menargetkan MBG untuk dapat masuk kampus-kampus yang ada di Indonesia. Masih banyak anak-anak yang pergi sekolah masih melewati anak-anak sungai, masih melewati hutan belantara untuk dapat menuju ke sekolah mereka. Namun itu semua luput daripada perhatian daripada pemerintah. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa sekarang pemerintah ini lebih mengutamakan perut daripada isi pikiran anak-anak bangsa? Nah, tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan ingat, berkomentarlah secara bijak dan rupiah anjlok sampai 17.600. Presiden kita bilang apa? Rakyat desa tak pakai dolar. Ya memang, rakyat kita di desa nggak pakai dolar, Pak. Tapi rakyat kita di desa juga makan nasi, juga beli sembako, Pak. Kalau memang rupiah ini hampir mencapai 18.000, otomatis harga sembako di desa juga ikut naik. Kenaikan dolar sangat ngaruh kepada kita. Ketika dolar naik, semua harga di tempat kita juga ikut naik. Ini yang dirasakan oleh masyarakat kita.
petani akan semakin menderita, nelayan akan semakin menderita, menjerit kehidupan mereka. Ini yang harus dipikirkan. Bukan masyarakat di desa nggak pakai dolar. Emang di kota udah semuanya pakai dolar? Emang mata uang kita ini dolar? Enggak kan? Mata uang kita tetap rupiah. Tapi ketika dolar itu melonjak naik, secara otomatis semua barang-barang pun akan ikut naik. Kapan Indonesia maju? Kalau kejadiannya seperti ini, mudah-mudahan pemerintah kita lebih bisa memperhatikan masyarakatnya, dan mudah-mudahan pemerintah kita dapat lebih dengan bijak lagi membuat peraturan, dan jangan sampai kita terus melemah setiap harinya. Amin. Oke, dengerin ya. Prabowo adalah satu-satunya presiden yang tidak pernah mengucapkan selamat Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha di media maupun di TV. Kalau dipikir-pikir iya sih, selama ini aku juga masih belum menjumpai beliau tuh kayak bikin pamflet ucapan selamat Hari Besar Islam atau nyampain sesuatu di media sosial atau di TV gitu. Sejauh ini aku belum pernah mendengar loh ya. Kalau misal kalian tuh mendengar ya nggak apa-apa, di up aja biar tahu. Ya sudah, kita berpositif thinking aja. Mungkin beliau lagi repot, makanya kayak kagak sempat gitu memberi ucapan tentang Hari Besar Islam. Ya optimis aja ya kita. 100 miliar buat anggaran kurban dari Prabowo, tapi anehnya anggarannya dari APBN. Pak Prabowo kalau mau kurban jangan pakai uang negara, pakai uang pribadi. Pak Prabowo kan duitnya banyak, usahanya banyak, terus gaji presiden juga gede. Kenapa untuk kurban aja masih pakai uang negara? Masih ngerampok terus aja sih. Kalau kurban pakai uang pribadi ya Pak Prabowo ya, jangan pakai uang negara. Habis uang negara mah, sementara rakyat masih banyak yang butuh dikasih buat fasilitas-fasilitas pendidikan, terutama kesehatan dan gaji guru-guru honorer. Kenapa pakai uang negara buat kurban? Ini gak baik loh. Ini contoh yang tidak baik dari kepala negara. Kalau mau kurban pakai uang pribadi Pak Prabowo. Mau dolar tembus 50.000 sekalipun, tenang, gak usah khawatir. Ngapain khawatir? Wong presiden kita santai kok, pemerintah kita slow kok. Mereka udah punya solusi, tinggal pajak dinaikin, pungutan ditambah, aset dijual ke asing, izin tambang diperluas, hutan dibuka lagi, beres kan? Ngapain ente bingung? Lah rakyat, sabar, ini kan demi masa depan bangsa. Kalau harga naik gimana? Adaptasi dong. Kalau hidup rakyat makin berat gimana? Ya mungkin anda ini kurang bersyukur. Lihatlah itu MBG, Mas Bahlil Ganteng yang selalu bersyukur. Dan satu lagi, ingat, pemerintah itu selalu benar, nggak pernah salah. Kalau ada yang mengkritik, berarti itu barisan sakit hati. Paham? Gimana? Udah cocok jadi komisaris belum?